家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battletoad Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan cutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini menatap ke arah Goyan yang terkulai. Selanjutnya mata Xiaoyan tiba-tiba beralih ke sosok-sosok yang duduk di sekitar Goyan. Masing-masing di antara mereka memancarkan aura yang kuat. Seperti apa yang diharapkan, mereka semua adalah orang-orang yang paling kuat yang berada di alam iblis keabadian kuno. Selain itu, semua yang mereka lakukan, jika dilihat dari sudut pandang alam iblis keabadian kuno, sesungguhnya mereka tidak salah. Tidak peduli apapun rencananya, mereka hanya ingin menyelamatkan alam tempat mereka berada. Sosok-sosok ini juga tampak tidak marah begitu melihat kemunculan Xiaoyan. Mereka hanya menunjukkan senyum pahit sebelum akhirnya seorang lelaki tua di antara mereka segera berkata agar Yang Mulia tetap tenang. Sosoknya segera menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dengan penuh hormat. Tentu saja mereka tahu karena ini merupakan rencana yang telah dibentuk oleh kehendak alam iblis keabadian kuno. Sementara itu Xiaoyan tidak menanggapi sosok tersebut dan Xiaoyan pada saat ini tidak ingin menunjukkan belas kasihan. Xiaoyan segera mulai berbicara dengan marah kepada kehendak alam iblis keabadian kuno. Xiaoyan berkata sebaiknya ia pada saat ini memilih untuk melindungi mereka atau dunia ini. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, cahaya merah pada saat ini kembali meledak di tangan Xiaoyan. Kehendak alam iblis keabadian kuno seketika kembali merasa sangat terancam. Selanjutnya kilat merah pada akhirnya mengembun di atas kelapa dari sosok-sosok ini. Kilat ini menyelimuti mereka dengan kekuatan penghancur yang tidak ada habisnya. Sosok yang sebelumnya berbicara pada akhirnya kembali berkata bahwa ia berharap Yang Mulia tetap tenang. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain melakukan hal ini. Mereka telah menyadari kesalahan mereka dan bisakah Yang Mulia mengampuni nyawa mereka? Mereka pada saat ini tampak merasakan krisis kematian yang kuat di diri masing-masing. Sosok-sosok ini mungkin sudah sangat lama tidak pernah merasakan adanya kematian yang begitu dekat dengan mereka. Bahkan para keabadian dewa pun masih belum bisa menghilangkan rasa takut saat menghadapi kematian. Semua sosok pada akhirnya berlutut di hadapan Xiaoyan. Guntur merah yang tergantung di atas kelapa mereka sepertinya mampu merenggut nyawa mereka dalam sekejap mata. Xiaoyan pada saat ini dengan acuh tak acuh dan tidak menunjukkan belas kasih segera memerintahkan kehendak alam iblis keabadian kuno untuk menghabisi mereka. Begitu kata-kata ini terdengar, beberapa petir merah bergetar hebat dan hendak menutupi sosok-sosok ini. Namun sesaat kemudian semua petir merah ini tiba-tiba berhenti. Mata Xiaoyan pada saat ini menyusut karena Xiaoyan tahu alasan mengapa kehendak alam iblis keabadian tidak berani melakukan hal ini. Mereka semua adalah orang-orang terkuat yang berada di alam iblis keabadian kuno. Jika mereka semua mokat, maka hal ini akan menjadi pukulan besar bagi alam iblis keabadian kuno. Tanpa ada orang yang berkuasa dan kuat, maka invasi benar-benar akan menjadi semakin merajalela. Selain itu, tidak mudah untuk membina orang hingga menjadi kuat seperti ini. Akan membutuhkan waktu yang lama bagi kehendak alam iblis keabadian kuno untuk menciptakan kembali orang kuat seperti ini. Xiaoyan telah mengetahuinya sejak awal, oleh karena itu Xiaoyan sengaja bersikap acuh tak acuh. Xiaoyan juga pada akhirnya segera berkata karena ini adalah pilihan mereka. Jangan salahkan Xiaoyan karena pada akhirnya akan bertindak kejam. Xiaoyan pada saat ini juga sesungguhnya tahu bahwa meskipun orang-orang yang berada di sini kuat, pasti masih ada orang kuat lain di baliknya yang mengawasi pergerakan mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, suara dari kehendak alam iblis keabadian kuno pada akhirnya segera kembali terdengar di benak Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini berkata bahwa Xiaoyan bisa mengambil tindakan untuk memperbaiki penghalang dunia.
Dengan begitu maka Xiaoyan bisa mengajukan persyaratan apa yang diinginkan oleh Xiaoyan seperti sebelumnya. Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh kehendak alam iblis keabadian kuno. Xiaoyan memahami bahwa permintaan Xiaoyan sebelumnya memang sulit untuk diterima. Syarat yang diminta oleh Xiaoyan sebelumnya adalah Xiaoyan ingin mendapatkan 50.000 keabadian dewa. Xiaoyan juga ingin mendapatkan 30% sumber daya dari alam iblis keabadian kuno. Namun setelah dipikir-pikir, karena kehendak alam iblis keabadian kuno telah bertindak terlalu jauh, Xiaoyan pada saat ini ingin mengajukan persyaratan lain. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa persyaratan Xiaoyan ini tidak akan bisa dirubah. Selain itu ada juga 2 syarat lainnya. Begitu selesai berbicara, Xiaoyan melihat beberapa sosok yang diselimuti oleh guntur merah yang tergantung di kelapa mereka. Xiaoyan pada saat ini kembali berkata bahwa Xiaoyan ingin mengambil 2 di antara mereka. Kehendak alam iblis keabadian kuno pada saat ini tampak terdiam sejenak. Meskipun ia bukan manusia dan tidak memiliki ekspresi, namun dari cara dan gelagatnya, sosoknya pada saat ini tampak merasakan ketidakberdayaan. Selanjutnya kehendak alam iblis keabadian kuno pada akhirnya segera berkata bahwa ia menyetujuinya. Ia akan bersedia membayar harga ini, tetapi ia memiliki satu keinginan. Ia berharap ketika mereka membantu Xiaoyan, Xiaoyan tidak akan melupakan kebaikan dari alam iblis keabadian kuno. Xiaoyan pada saat ini terdiam dan Xiaoyan berpikir tampaknya alam iblis keabadian kuno benar-benar telah berada dalam kondisi putus asa. Selanjutnya Xiaoyan menghela nafas dan Xiaoyan mencubit daun dunia sebelum akhirnya cahaya merah yang awalnya bersinar menghilang. Daun dunia ini juga kembali dikirim ke pohon dunia di menara pemurnian. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan memiliki daun dunia, tetapi mereka harus memenuhi janji terlebih dahulu untuk bisa melakukannya. Setelah semuanya terpenuhi, barulah Xiaoyan akan mengeluarkan daun dunia untuk memperbaiki penghalang dunia bagi alam iblis keabadian kuno. Xiaoyan pada saat ini tidak menyisakan ruang sama sekali untuk bernegosiasi. Xiaoyan pada saat ini seketika menghilang dan selanjutnya Xiaoyan sudah sampai di sisi Goyan. Xiaoyan mencabut rantai besi yang pada saat ini tertancap di tubuh Goyan satu demi satu. Xiaoyan tampak terlihat tidak tahan menatap ke arah Goyan. Bagaimanapun apa yang terjadi kali ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, suara dari kehendak alam iblis keabadian kuno kembali terdengar bahwa semuanya diperbolehkan untuk Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam dan Xiaoyan lanjut berkata sebaiknya mereka menunggu sejenak. Orang-orang ini telah membuat tahanan spiritual hingga sampai ke titik seperti ini. Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Kekuatan Xiaoyan pada saat ini secara alami di depan sosok-sosok yang berada di hadapannya jauh lebih lemah. Tetapi meskipun begitu, sosok-sosok ini tampak tidak berani mengambil tindakan terhadap Xiaoyan. Salah seorang di antara mereka pada akhirnya segera berkata bahwa ia memahami kesalahan mereka dan ia memohon maaf kepada Yang Mulia. Sosok yang merupakan pemimpin dari kelompok ini pada akhirnya segera berlutut di tanah di hadapan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan menepuk Goyan dan Xiaoyan berpikir Goyan pada saat ini sepertinya berpura-pura pingsan. Xiaoyan membisikkan sesuatu ke telinga Goyan. Xiaoyan berkata sebaiknya Goyan pada saat ini melakukan pembalasan dendam. Jika ia terus berpura-pura mokat, maka semuanya akan terlambat. Begitu kata-kata Xiaoyan terdengar, Goyan sedikit menyipitkan matanya dan menatap ke arah Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia sedang terluka parah dan tidak bisakah Xiaoyan bersikap lebih lembut kepada Goyan. Xiaoyan memandang ke arah Goyan dengan acuh tak acuh dan Xiaoyan tidak menanggapi perkataan Goyan. Xiaoyan pada saat ini menoleh menatap ke arah sosok-sosok yang berlutut di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan lanjut berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menyiksa Goyan sebelumnya. Oleh karena itu sebaiknya mereka pada saat ini bersujud terlebih dahulu kepada Tuan Goyan. Mendengar hal tersebut, sosok-sosok ini pada akhirnya berlutut di hadapan Goyan sementara Goyan mengerutkan kening. Goyan pada saat ini bergumam kepada Xiaoyan, bukankah jika hanya berlutut hal tersebut tidaklah cukup?
Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi perkataan Goyan karena Xiaoyan bisa merasa Goyan pada saat ini sudah sehat walafiat. Meskipun orang ini hampir menghabisi Goyan, tetapi Xiaoyan tahu Goyan tidak akan mokat dengan begitu mudah. Xiaoyan pada akhirnya segera kembali menoleh ke arah sosok-sosok yang berada di hadapannya dan bertanya apakah mereka adalah leluhur dari alam iblis keabadian kuno. Mendengar hal tersebut, sosok tua yang merupakan pemimpin pada akhirnya kembali berdiri tegak. Dengan tangan di belakang punggungnya, sosoknya berkata bahwa Yang Mulia benar-benar seperti apa yang dirumorkan. Ia memiliki kekuatan supranatural yang luas dan mengetahui segalanya tentang dunia. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan bertanya apakah ia bermaksud mengejek dengan kalimat seperti ini. Mata dari sosok tersebut seketika merasakan ketakutan sebelum akhirnya sosoknya kembali menangkupkan tangan ke arah Xiaoyan. Sosoknya menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat untuk meledek. Meskipun mereka adalah leluhur dari alam iblis keabadian kuno, mereka telah mengagumi nama Yang Mulia sejak lama. Suatu kehormatan besar bagi mereka hingga pada akhirnya bisa bertemu dengan Yang Mulia. Bagaimana mungkin mereka berani mengucapkan kata-kata sarkastik seperti itu? Xiaoyan pada saat ini terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tersebut. Xiaoyan pada saat ini tidak ingin banyak cincong lagi. Xiaoyan segera mengutarakan maksud dan tujuan mereka melakukan semua ini. Xiaoyan secara sadar menyadari apa yang mereka lakukan kali ini adalah memang untuk menjebak Xiaoyan. Awalnya Xiaoyan mengira mereka melakukan hal ini untuk menangkap Goyan. Namun Xiaoyan pada akhirnya tersadar bahwa tujuan sesungguhnya dari kehendak alam iblis keabadian kuno adalah menunggu Xiaoyan mengeluarkan daun dunia. Bagaimanapun kehendak alam iblis keabadian tahu bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa merebut tahanan spiritual tidak akan mampu memperbaiki segel dunia sama sekali. Mereka seharusnya mengetahui hal ini lebih baik daripada Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa tujuan awal mereka dan tujuan asli mereka adalah momen ini. Sosok tua itu memandang Xiaoyan dengan tersenyum masam dan ia benar-benar tidak menyangka Xiaoyan akan mengetahui niat alam iblis keabadian kuno. Sementara itu Xiaoyan juga tidak ingin banyak berbicara lagi dan Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan juga harus menemukan tubuh Daji atau Goyan dan dengan begitu maka kekuatan pendukung Xiaoyan akan menjadi semakin kuat. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata sebaiknya mereka pada saat ini mengirimkan Xiaoyan ke lembah angin cemerlang. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, pada saat ini retakan pada akhirnya segera muncul di kehampaan. Sementara itu di sisi lain, Goyan dengan marah pada saat ini berteriak kepada para leluhur alam iblis keabadian kuno. Sosoknya berkata, sebaiknya mereka jangan berpikir Goyan akan berhenti sampai di sini. Bersujud kepada Goyan saja tidak cukup untuk mengampuni apa yang mereka lakukan. Goyan telah dipenuhi dengan kebencian dan ia akan segera merobek mereka setelah mendapatkan tubuh aslinya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Goyan, salah seorang tetua pada saat ini tersenyum kering sebelum akhirnya bertanya apakah Tuan Goyan tidak ingin pergi bersama dengan Xiaoyan. Goyan menggertakkan giginya dan Goyan seketika menoleh ke arah celah. Celah pada saat ini hampir tertutup dan sosok Xiaoyan telah memasuki celah. Goyan pada akhirnya sambil mengutuk segera melesat mengikuti Xiaoyan. Begitu keduanya menghilang, beberapa sosok pada akhirnya perlahan-lahan kembali berdiri tegak. Senyum di wajah mereka juga perlahan menghilang, tetapi tidak ada kemarahan sama sekali di wajah masing-masing. Mereka hanya menghela nafas lega. Selanjutnya salah seorang di antara mereka bergumam, apakah orang ini benar-benar Yang Mulia? Ia mendengar bahwa kekuatan Yang Mulia mendekati alam supremasi, tetapi sekarang tampaknya ia bahkan belum mencapai keabadian dewa. Jika begitu permasalahannya, mungkinkah sosok ini adalah klon dari Yang Mulia? Salah seorang lainnya pada saat ini bergumam bahwa rumor mengatakan Yang Mulia telah lama terjatuh, dan jika begitu permasalahannya, maka ini adalah reinkarnasi Yang Mulia. Mendengar hal tersebut, pemimpin dari kelompok ini segera berkata bahwa apakah ia adalah reinkarnasi atau klon Yang Mulia. Yang Mulia tetaplah Yang Mulia dan mereka tidak perlu lagi berspekulasi.
Pada saat ini memperbaiki segel dunia adalah yang paling penting bagi alam iblis keabadian kuno. Untuk bisa melakukannya, mereka pada saat ini harus mencari sendiri 50.000 keabadian dewa yang diminta oleh Yang Mulia. Sosok-sosok ini kembali mengangguk sebelum akhirnya mereka kembali mulai berbincang-bincang. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa masih ada orang kuat di belakang mereka. Orang terkuat sebenarnya di alam iblis keabadian kuno bukanlah mereka, melainkan Ye Beijing dari alam iblis keabadian kuno. Wanita ini terlalu gila, dan jika tidak akan lebih mudah baginya untuk maju ke depan dan menyelesaikan permasalahan ini. Begitu sosok tersebut menyebutkan nama Ye Beijing, beberapa ketakutan pada saat ini terpancar dari semua orang. Salah seorang di antara mereka segera berkata sebaiknya ia berhati-hati dengan perkataannya. Apakah ia benar-benar ingin ditangkap olehnya? Mendengar hal ini, beberapa sosok yang ada pada akhirnya saling memandang. Mereka mengangguk satu sama lain dan mereka memutuskan untuk tidak berbicara apa-apa lagi. Tampaknya menyebut nama Ye Beijing adalah hal yang tabu dan ada ekspresi ketakutan yang kuat di wajah mereka. Sementara itu di sisi lain, di lembah angin cemerlang tampak terlihat lembah ini merupakan bintang yang sangat menarik. Bintang ini tampak seperti terbelah dua oleh pedang tajam. Pada saat ini retakan muncul di kehampaan di sekitar bintang dan sesosok tubuh kurus tiba-tiba keluar darinya. Setelah beberapa tarikan napas, bola mata biru juga terlihat mengikuti sosok tersebut, dan ini adalah Xiaoyan dan Goyan. Goyan masih mengutuk ketika bertanya mengapa Xiaoyan tidak menunggunya. Bagaimana jika ia pada akhirnya ditangkap oleh orang-orang ini lagi? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya menatap ke arah Goyan. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia sesungguhnya benar-benar pemasaran. Jika Xiaoyan tidak menyelamatkan Goyan kali ini, mungkinkah Goyan akan mokat? Goyan pada saat ini tampak terlihat marah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Goyan segera berkata bahwa ia berpikir Xiaoyan mengkhawatirkan Goyan. Goyan telah disiksa, tetapi Xiaoyan tampaknya tidak panik sama sekali dengan kondisi Goyan. Xiaoyan pada saat ini mengabaikan sosok Goyan yang terus mengutuk di belakang. Xiaoyan pada akhirnya lanjut mengeluarkan lengan ungu dan melemparkannya ke arah Goyan. Begitu melihat lengannya, Goyan pada saat ini tampak sangat bahagia. Goyan lanjut bergumam bahwa ini adalah lengan Goyan. Ternyata Xiaoyan benar-benar peduli kepada Goyan dan ia benar-benar menemukan tangan Goyan. Goyan pada saat ini menatap ke arah sosok lengan yang bergerak-gerak dan berwarna ungu. Sesungguhnya warna ungu ini bukanlah warna asli dari lengan Goyan. Namun setelah digunakan oleh orang lain, ia tampaknya telah menghabisi terlalu banyak makhluk dan menyerap terlalu banyak energi jahat. Begitu lengan ini kembali ke sisi Goyan, warna ungu di atasnya mulai menghilang seolah monster itu telah dimurnikan. Pada akhirnya lengan ini memperlihatkan warna aslinya yang tampak tembus cahaya. Goyan pun bersemangat dan bergumam bahwa ia memiliki dua lengan, tetapi hal ini tidaklah buruk. Dengan cara ini, maka ia akan bisa mengalahkan orang dengan tangannya sendiri. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini telah memasuki lembah angin cemerlang, dan di bagian terdalam dari cerah tersebut, Xiaoyan melihat adanya kegelapan yang tersebar dan Xiaoyan melihat adanya beberapa bangunan. Xiaoyan lanjut berkata kepada Goyan sebaiknya Goyan merasakan apakah tubuhnya berada di sini. Goyan pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ini tampak serasa aneh. Sepertinya ia pada saat ini bisa merasakan bahwa pahanya berada di sini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan kembali bertanya kepada Goyan, tidak bisakah ia membiarkan pahanya keluar dengan sendirinya. Goyan bergumam bahwa ia pada saat ini bisa merasakannya, tetapi ia tidak bisa mengendalikannya. Goyan pada saat ini bisa yakin bahwa yang dirasakan oleh Goyan adalah pahanya. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Goyan. Xiaoyan pada saat ini masih terus masuk ke dalam dan suasana di sekitar menjadi semakin gelap. Kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini bisa menangkap adanya aura yang cukup kuat dalam kegelapan. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk membalik telapak tangannya dan nyala api putih mulai terbakar.
Xiaoyan lanjut melemparkan api tersebut untuk memasuki ke kegelapan. Semua kegelapan pada akhirnya menghilang dalam sekejap mata. Pemandangan sebenarnya dari tempat ini pada akhirnya seketika terungkap. Tidak jauh dari Xiaoyan dan Goyan ada sosok gelap dan besar yang sedang meringkuk. Begitu cahaya api putih bersinar, sosok hitam ini seketika dengan cepat merangkak menuju ke sekitar. Setelah bayangan hitam mirip reptil ini menyebar ke segala arah, Xiaoyan bisa melihat sesosok tubuh besar duduk di tengah-tengahnya. Xiaoyan melihat bahwa adanya energi hitam besar yang mengalir keluar dari tubuh sosok tersebut. Hal yang aneh terlihat pada wajahnya. Ia tidak memiliki fitur wajah dan sama seperti lengan ungu yang didapatkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa sekarang Xiaoyan semakin penasaran tentang siapakah identitas Daji yang sebenarnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, sosok tanpa wajah ini seketika tiba-tiba memutar wajahnya. Selanjutnya secara tidak terduga pada saat ini ada lebih dari belasan bola mata yang seperti bola anggur yang tumbuh. Bola-bola mata ini seketika menatap ke arah Xiaoyan dan Goyan. Sosoknya juga pada saat ini mengeluarkan suara ketika berkata bahwa sudah lama sekali ia tidak kedatangan tamu di lembah angin cemerlang. Lendir hitam pada saat ini seketika menyebar sebelum akhirnya berubah menjadi seperti suatu zat yang langsung menyelimuti ke arah Xiaoyan dan Goyan. Dengan gemuruh kedua sosok ini seolah diselimuti di dalamnya. Namun pada saat ini sebuah percakapan lain segera terdengar dari udara dan guntur pada saat ini tampak terlihat menghilang di udara. Xiaoyan dan Goyan telah berpindah dan tampaknya serangan tersebut tidak bisa menaiki kecepatan Xiaoyan. Xiaoyan bertanya kepada Goyan, bukankah tubuh Goyan adalah monster? Tetapi meskipun begitu, sesungguhnya Daji bukanlah monster atau manusia atau iblis. Hanya saja Goyan pada saat ini tidak menyangka bahwa pahanya akan berubah menjadi seperti monster seperti ini. Mendengar hal ini, Xiaoyan sedikit tersenyum pahit dan hanya bisa menghela napas sambil menggelengkan kelapanya. Xiaoyan masih berbincang-bincang mengenai monster di hadapannya sambil menunjuk ke arah monster tersebut dan melihat hal ini. Monster tanpa wajah seolah-olah merasa bahwa ia sama sekali tidak diperhitungkan di hadapan Xiaoyan. Dihadapkan dengan penghinaan seperti ini, monster tak berwajah pada akhirnya melompat ke udara sambil mengaum. Saat ia berada di udara, tiba-tiba ia melangkah langsung ke arah Xiaoyan dan Goyan. Goyan bereaksi dengan cepat dan segera berubah menjadi seukuran telapak tangan sebelum akhirnya menyelinap ke dalam lengan baju Xiaoyan. Sementara itu zat hitam tiba-tiba meraung di udara mengembun menjadi bola hitam sebelum akhirnya berubah menjadi telapak kaki di udara. Telapak kaki ini langsung dilesatkan ke arah Xiaoyan. Di mata Xiaoyan, serangan seperti ini masih terlalu lambat dan tidak mungkin akan bisa mengenai Xiaoyan. Guntur di bawah kaki Xiaoyan kembali menggeliat dan sosok Xiaoyan dengan mudah menghindari serangan monster tanpa wajah. Sementara itu di sisi lain, monster tanpa wajah pada saat ini sedikit bergetar sebelum akhirnya kecepatannya meningkat secara tiba-tiba. Kakinya yang panjang pada saat ini segera menyapu ke arah Xiaoyan. Kali ini Xiaoyan tidak menghindar dan Xiaoyan segera mengangkat tangannya sambil melesatkan tinjunya ke arah serangan sosok tersebut. Suara benturan keras pada akhirnya seketika terdengar di lembah angin cemerlang. Saat bayangan hitam mendekati Xiaoyan, mereka pada saat ini tampak terlihat membumbung ke langit. Ia mengeluarkan zat yang seperti serangga. Namun di hadapan Xiaoyan pada saat ini serangan tersebut sama sekali tidak akan bisa bersaing dengan tinju Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika melesatkan serangan dan benar-benar berhasil menggenggam sosok kaki tersebut. Selanjutnya Xiaoyan menghantamkannya ke arah tanah berkali-kali dan hal ini membuat Goyan mengerutkan kening. Goyan pada saat ini berkata kepada Xiaoyan, sebaiknya Xiaoyan bersikap lembut. Xiaoyan jangan mematahkan kakinya yang panjang karena itu akan merugikan Goyan. Xiaoyan pada saat ini memandangi monster tak berwajah yang tampak roboh di tanah. Sesaat kemudian suara tawa pada saat ini terdengar dari sosok tersebut. Sosoknya lanjut berkata bahwa ia sudah lama sekali tidak merasakan tantangan seperti ini. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit begitu Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut.
Selanjutnya Xiaoyan melihat bahwa sosok ini berubah menjadi ukuran normal dan bola mata padat di kelapanya terus bergerak. Tubuhnya ditutupi oleh lapisan koreng hitam dan bahkan ada ekor yang tumbuh di pantatnya. Xiaoyan pada saat ini terkejut dan tidak pernah menyangka bahwa sosok ini bisa berubah wujud. Selanjutnya sosok tersebut pada saat ini kembali melesatkan serangan menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga pada akhirnya segera melesatkan tinjunya lagi untuk berhadapan dengan sosok tersebut. Benturan di antara kedua belah pihak kembali terjadi. Xiaoyan kembali dikejutkan dengan sosok tersebut yang mampu menghadapi serangan Xiaoyan. Sosok tersebut juga kembali tertawa dan berkata sebaiknya Xiaoyan menunjukkan semua kekuatannya. Ia ingin melihat berapa banyak trik yang bisa dikeluarkan oleh Xiaoyan ketika berhadapan dengannya. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan gigi dan bergumam bahwa ini merupakan kepercayaan diri yang sangat sial. Mungkinkah Goyan masih membawanya meskipun tubuh Goyan pada akhirnya terpotong-potong? Ekspresi Xiaoyan selanjutnya berubah menjadi gelap dan sosok Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya cahaya kemasan meraung dan tinju Xiaoyan yang besar tampak terjatuh muncul di udara tipis. Sementara itu tubuh dari sosok monster ini pada akhirnya segera berubah menjadi sosok manusia. Begitu cahaya keemasan ini meraung, sosoknya tidak menghindar tetapi segera melesatkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Ledakan pada akhirnya kembali terjadi dengan tinju kuat Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar berhasil ditahan. Sosok itu pun seketika kembali berkata bahwa kekuatan ini saja tidak cukup. Begitu suara aneh ini keluar, tangan emas Xiaoyan pada akhirnya segera meledak dengan keras dan mulai terlempar. Mata Xiaoyan seketika menyusut dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa tinjunya tidak hanya berhasil ditahan tetapi juga berhasil dipukul mundur. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini kedua belah pihak pada akhirnya kembali saling berhantaman satu sama lain. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan teknik 82 tinju penghancur para dewa. Xiaoyan juga mengeluarkan kekuatan dari lengan penghancur dewa untuk berhadapan dengan sosok tersebut. Namun tidak peduli teknik apapun yang Xiaoyan keluarkan, pada akhirnya sosok tersebut berhasil mengimbangi Xiaoyan. Sosoknya juga berteriak kepada Xiaoyan sebaiknya ia pada saat ini mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tersebut. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk tidak lagi membuang banyak waktu dan Xiaoyan segera merubah tubuhnya menjadi ukuran beberapa ribu meter. Awalnya Xiaoyan ingin melihat apakah Xiaoyan bisa melihat metode yang digunakan oleh sosok tersebut. Dengan begitu Xiaoyan berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai sosok Daji. Namun karena situasi telah sampai di titik ini, Xiaoyan pada akhirnya tidak ingin lagi membuang banyak waktu. Xiaoyan segera bergegas melesatkan tinju besarnya menuju ke arah sosok monster tanpa wajah. Melihat serangan Xiaoyan ini, sosok tersebut juga segera mengayunkan tinjunya ke arah sosok Xiaoyan yang besar. Namun begitu kedua belah pihak pada saat ini hendak berhantaman, tiba-tiba tinju dari monster tak berwajah seketika mulai menghindar. Tinju ini menghindari tinju Xiaoyan dan langsung menuju ke arah jantung Xiaoyan. Terdengar suara teredam dan pada saat ini sosok tersebut langsung memasuki tubuh Xiaoyan. Xiaoyan bisa merasakan adanya rasa sakit dan Xiaoyan pada saat ini menundukkan kelapanya. Ada lubang berdarah yang muncul di dadanya dan monster tak berwajah pada saat ini menyerang Xiaoyan dari dalam. Xiaoyan menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengecilkan ukuran tubuhnya, tetapi sebelum Xiaoyan bereaksi, gelombang kuat datang dari tubuhnya dan dengan keras tubuh Xiaoyan meledak. Seluruh tubuh bagian atas Xiaoyan berlumuran darah dan daging dan potongan daging yang tak terhitung jumlahnya berterbangan kemana-mana. Adapun monster tanpa wajah pada saat ini juga segera keluar dari tubuh Xiaoyan. Meskipun hal ini tidak menyebabkan kematian pada Xiaoyan, tetapi ini merupakan waktu terbaik untuk menghabisi Xiaoyan. Monster tak berwajah pada saat ini di kejauhan tertawa terbahak-bahak. Ada kegilaan dan kebencian yang terpancar dari sosok tersebut. Sosoknya pada saat ini lanjut berkata bahwa ia tidak menyangka Yang Mulia akan mengalaminya hari ini. Ia benar-benar puas bisa melakukan hal ini dan ia benar-benar ingin mengungkapkan kebenciannya kepada Yang Mulia. Ia telah mengikuti Yang Mulia di sepanjang hidupnya.
Tetapi pada akhirnya ia berkomplot melawannya dan membuatnya kalah dan hancur berkeping-keping. Menurutnya Yang Mulia merupakan tuan yang sangat baik. Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit menyadari sesuatu. Xiaoyan berpikir di benaknya, dan Xiaoyan pada saat ini tidak tahu apakah ini juga merupakan pengaturan yang dibuat oleh Yang Mulia. Namun meskipun begitu, Xiaoyan bisa mengetahui dan bisa merasakan bahwa sepertinya kekuatan Daji ini sangat kuat. Bola mata bisa disebut tahanan spiritual dan memiliki kekuatan segel yang begitu kuat. Paha ini bisa berubah menjadi monster seperti itu. Xiaoyan benar-benar ingin tahu eksistensi macam apakah Daji ini. Namun setelah memikirkan apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tersebut, Xiaoyan bertanya-tanya mengapa Goyan tidak pernah memiliki keinginan untuk membalas dendam kepada Xiaoyan. Secara logika, Goyan memiliki peluang yang lebih baik jika dibandingkan dengan sosok tersebut. Ketika Xiaoyan berada dalam kondisi terlemahnya akibat pertempuran, Goyan bisa saja menghabisi Xiaoyan. Namun Goyan benar-benar tidak melakukan hal tersebut. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk bertanya apakah ia adalah jiwa Daji. Sosok tersebut segera berkata bahwa Daji sudah mati dan ia bukanlah Daji. Ia hanyalah orang bodoh yang membiarkan orang asing memperlakukannya sebagai anjing. Mendengar hal ini, Xiaoyan pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa sosok di hadapannya pasti telah diubah oleh pikiran jahat Daji. Sosok di hadapan Xiaoyan juga pada saat ini kembali tertawa dan berkata bahwa keinginan terbesarnya adalah menghabisi Yang Mulia. Ia ingin menghabisi tubuh Yang Mulia dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Selanjutnya ia akan memisahkan kelopak dan tubuhnya, dan dengan begitu ia tidak akan bisa hidup ataupun mokat. Apakah menurut Yang Mulia rencana yang telah ia susun pada saat ini bagus? Xiaoyan pada saat ini terdiam sambil mengerutkan kening menatap ke arah sosok yang tampak terlihat bahagia. Selanjutnya sosok ini berkata bahwa ia sesungguhnya tahu dengan kekuatannya saat ini ia pasti tidak akan bisa menghabisi Yang Mulia. Tetapi meskipun begitu, ia pada saat ini hanya ingin Yang Mulia memahami kebenciannya kepada Yang Mulia.